Tidak ada perintah secara langsung, krismalah orang. Meskipun itu dipraktekkan dalam gereja. Sehingga pada akhirnya sakramen krisma itu oleh Luther ditiadakan, diganti dengan sakramen peneguhan yang disebut CD. Jadi CD itu adalah bentuk yang telah berubah, yang tadinya merupakan sakramen krisma yang sampai sekarang tetap dijalankan di dalam gereja Ortodoks. Kita akan melanjutkan pertanyaan kedua dari saudara Robert Waurupa Pasugunau. Apa benar ada CD dalam Alkitab seperti yang dilakukan oleh Protestan? Di dalam Alkitab dan di dalam praktek gereja purba, seseorang setelah dibaptiskan itu akan menerima Roh Kudus. Dan awalnya penerimaan Roh Kudus itu dengan penumpangan tangan atau langsung diberikan oleh Roh Kudus itu. Coba kita baca di dalam ada empat ayat yang menunjukkan itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena yang membaptiskan bukan rasul ya. Yang membaptiskan adalah diaken. Ya, di dalam konteks ini yang membaptiskan adalah Filipus. Kisah Rasul 8 ayatnya yang ke ayat 4 dan 5. Mereka yang tersebar itu menjelajah di seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang. Ini yang memberitakan adalah Filipus. Filipus itu adalah salah seorang diaken yang ditabiskan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayatnya yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaos, seorang penganut agama Yahudi di Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ditabiskan jadi diaken, dan Filipus adalah salah seorang diaken ini. Diaken boleh mentabiskan, tetapi untuk menumpangkan tangan bagi penerimaan Roh Kudus itu hanya prerogatif para rasul. Oleh karena itu dikatakan mereka hanya dibaptis tetapi belum menerima Roh Kudus, dalam arti belum ditumpangi tangan untuk menerima Roh Kudus itu. Nah, itulah situasinya, ya. Karena apa? Karena baptisan penerimaan Roh Kudus itu terkait dengan baptisan sebagaimana dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Ya, baptisan untuk menerima pengampunan dosamu, terus maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi penerimaan Roh Kudus itu kaitannya dengan baptisan. Dan tidak selalu penerimaan Roh Kudus itu harus dengan bahasa roh. Dalam kasus pasal 8 itu tidak ada itu. Hanya penumpangan tangan saja. Tidak ada diceritakan mereka berbahasa roh. Tapi di beberapa cerita lain ada. Kenapa? Karena itu menunjukkan awal daripada turunnya Roh Kudus pada mereka sebagai bukti bahwa mereka menerima itu. Tetapi setelah di dalam kehidupan gereja, normalnya akhirnya tidak harus berbahasa roh itu. Tidak ada keharusan untuk itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Dan saudara bisa melihat dari beberapa video saya khusus tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Saudara klik nanti keluar itu. Dan saya tidak usah menjelaskan lagi lebih panjang lebar di sini. Di sana sudah saya jelaskan semua. Teruskan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kata semua orang yang mendengarkan pemerintahan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat
bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Oke. Jadi ini yang menerima Roh Kudus adalah orang-orang Itali. Coba kita baca ayat 1 dari pasal 10 ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia orang-orang Italia. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi sangat anti terhadap orang-orang yang tidak bersunat. Dan mereka tidak mengizinkan orang Yahudi masuk ke rumah orang tidak bersunat. Oleh karena itu mereka juga berpikir bahwa orang-orang yang tidak bersunat tidak mungkin akan bisa menerima Injil. Oleh karena itu Petrus pada waktu datang ke rumah Cornelius itu dia mengatakan, coba kita baca dalam pasal 11. Ya, 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Kalau masuk ke rumahnya saja tidak boleh, apalagi mendapat karunia rohani. Pasti mereka tidak berpikir bahwa orang-orang non-Yahudi dapat menerima keselamatan, dapat menerima Roh Kudus. Maka untuk mendobrak pikiran mereka yang sempit ini, Allah bertindak sesuatu sebelum mereka dibaptis, agar mereka orang-orang ini akhirnya tidak dapat menghalangi baptisan. Maka Allah berbuat lebih dulu. Roh Kudus diturunkan bagi membuktikan bahwa Allah juga menerima orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi ini bukan norma. Ini adalah merupakan suatu perkecualian untuk mendobrak sempitnya cara pandang orang Yahudi ini. Makanya ayat 4 dikatakan, tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang... Nah, dia menjelaskan tentang penglihatannya, melihat binatang-binatang yang tidak halal, yang haram, suruh makan, tapi Petrus mengatakan enggak, saya enggak makan binatang yang tidak haram. Ternyata itu adalah simbol untuk membuka pikiran Petrus bahwa Allah telah menerima orang-orang kafir, orang-orang yang dianggap najis oleh orang Yahudi itu telah diterima. Oke. Akhirnya Petrus pun berangkat, ya. Makanya ayat 9. Ketika Petrus mengatakan dia tidak mau makan, ayat 8 dan 9. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak takhir masuk ke dalam mulutku. Terus ayat 9. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 11. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepada... Berarti penglihatan itu ada kaitannya dengan pengutusannya Cornelius. Kamu tidak boleh menganggap orang-orang itu, manusia itu tidak haram atau najis atau tidak halal itu, atau haram itu, tidak boleh. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk menerima keselamatan di dalam Mesias. Akhirnya Petrus pergi, dan akhirnya supaya tidak terjadi skandal, kalau mereka dibaptis kan bisa ramai itu nanti. Maka Allah bertindak mendobrak kepicikan bangsa Yahudi dengan terlebih dahulu memberikan Roh Kudusnya pada orang-orang ini, sehingga Petrus punya alasan untuk menjelaskan kepada mereka, dan mereka tidak punya dalih untuk menolak. Nah, makanya ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti pada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus. Nah, berarti sama dengan peristiwa Pantekosta. Ini Pantekosta yang dialami, peristiwa turunnya Roh Kudus untuk pertama kali yang dialami untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Sehingga dengan demikian, teruskan, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu,
mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin. Nah, disitulah dengan tindakan Allah. Tapi itu bukan norma ya. Allah sedang mendobrak kebijakan bangsa Yahudi untuk menunjukkan bahwa orang non-Yahudi pun bisa menerima kasih karunia keselamatan dalam Mesias dengan turunnya Roh Kudus yang dalam wujud mereka berkata-kata seperti yang terjadi pada para rasul pada hari Pentakosta. Nah ini, jadi baptisan ini terkait-kaitannya dengan turunnya Roh Kudus ini dan dengan berkembangnya waktu. Maka apa yang peristiwa pemberian Roh Kudus ini yang terkait dengan baptisan itu dikaitkan dengan Krisma karena mereka orang Yahudi. Dan menurut ajaran Yahudi dalam Perjanjian Lama, seseorang menerima Roh Kudus setelah menerima pengurapan dengan minyak. Jadi pengurapan itu ada minyaknya, bukan sesuatu yang kita khayalkan, urapi aku Tuhan lalu diurapi, bukan, ada minyak yang digunakan untuk mengurapi. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, lalu Daud diurapi dengan minyak itu, lalu Roh Kudus itu turun. Nah, dengan berkembangnya waktu tak lama kemudian, gereja mengkombinasikan turunnya Roh Kudus itu dengan peristiwa pengurapan itu. Oleh karena itu sesudah baptisan itu ada sakramen pengurapan atau bahasa Yunaninya krisma, disebut sakramen krisma. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Di dalam diri kamu, hai orang-orang Kristen, muridnya Yohanes, tetap ada pengurapan yang telah engkau terima. Berarti mereka pernah menerima pengurapan itu. Pernah mereka menerima krisma itu. Dan tujuan dari pengurapan ini adalah sebagai bukti mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Ya, Allah yang telah mengurapi, memberikan tanda miliknya, memberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi pemberian Roh Kudus itu terkait dengan pengurapan ini. Dan itulah sebabnya maka dalam gereja purba, dalam dokumen-dokumen gereja purba, kita melihat bahwa gereja sesudah baptisan juga memberikan krisma atau pengurapan ini. Nah, ketika reformasi Protestan, Luther merasa tidak melihat ada perintah untuk menjalankan krisma. Tidak ada perintah secara langsung, krismalah orang. Meskipun itu dipraktikkan dalam gereja. Sehingga pada akhirnya sakramen krisma itu oleh Luther ditiadakan, diganti dengan sakramen peneguhan yang disebut CD. Jadi CD itu adalah bentuk yang telah berubah, yang tadinya merupakan sakramen krisma yang sampai sekarang tetap dijalankan di dalam gereja Ortodoks. Jadi CD itu sendiri sebenarnya tidak ada dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah sakramen krisma itu. Ya, itulah saudara Robert, jawaban saya yang kedua mengenai apakah ada CD di dalam Alkitab. Selanjutnya, Romo, apa baptisan percaya itu Alkitabiah? Dan apakah anak dianjurkan untuk dibaptis sejak kecil? Saudara, untuk ini coba lihat juga, klik dia mengenai baptisan percik dan baptisan selam. Ada percik dan selam. Terus ada juga pembahasan saya tentang baptisan sida-sida dari Ethiopia. Di situ ada saya jelaskan. Dan juga coba lihat di dalam video saya berjudul pengajaran mengenai baptisan. Saudara ambil di sana, lihat di sana, jawabannya sudah ada di sana. Oke? Terima kasih.
Yang terakhir, saya kira sudah, ini adalah pertanyaan yang saudara berikan kepada saya. Ada pertanyaan yang terakhir, yaitu saya mau tanya, Raja Ahazia diangkat jadi raja pada tahun berapa ya? Dan umur berapa pada waktu itu? Ya, Raja Ahazia. Ada dua penjelasan di dalam kitab suci. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 25-26. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia. Terima kasih. Ini yang ditanyakan. Jadi pasal 8 ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja ya. Iya. Dan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-22 ayat 2 kita baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi yang dipertanyakan adalah kok di sini 22, di sana kok 42. Padahal ini berbicara tentang orang yang sama. Dan menurut kebanyakan para ahli Alkitab, umur 22 itu yang lebih cenderung untuk diakui. Mengapa begitu? Karena pada waktu penulisan atau penyalinan kitab suci pada zaman purba itu ditulis tangan. Dan waktu itu belum ada mesin dan belum ada listrik. Sehingga harus menggunakan lampu minyak. Gelap. Sehingga orang penyalinnya itu tanpa sengaja, karena banyak angka Ibrani itu menggunakan huruf. Umpamanya angka 1 itu alef, ya, angka 2 itu bef, ya. Dan kadang-kadang huruf Ibrani itu ada yang sama satu dengan yang lain. Sehingga ketika orang itu menyalin kitab suci itu ke dalam lembaran yang baru, ada kesalahan mata melihat. Sehingga seharusnya angka 2 yang ditulis angka 4. Tapi bukan sengaja untuk mengubah-ubah kitab suci, bukan. Itu adalah kesalahan mata atau kesalahan mata dalam melihat karena situasi yang ada. Oleh karena itu sebenarnya Ahazia itu menjadi rajanya adalah umur 22 tahun seperti yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja tadi. Ya. Nah, kalau memang itu sengaja diubah, karena itu disalin lagi, kenapa tidak diubah oleh penyalin berikutnya? Ya kan? Kalau mau disamakan supaya kelihatan baik, berarti memang aslinya begitu. Tapi itu dari suatu kesalahan menyalin karena salah melihat pada waktu penyalinan di zaman-zaman kunonya dulu. Ya. Saya kira itu yang dapat saya berikan kepada saudara Robert ya. Tuhan memberkati. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi saudara. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.